Oke, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja ya. Insya Allah pada siang hari ini, seperti di flyer yang sebelumnya kita tampilkan, pada siang hari ini kita akan ada sosialisasi mengenai asesmen nasional berbasis komputer tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah akan segera kita laksanakan bersama ya. Nah, oleh karena itu, pada siang hari ini, insya Allah nanti bakal kita hadirkan seorang pemateri untuk mengisi tentang sosialisasi nantinya bagaimana sih berjalannya ANBK nanti dari awal hingga akhir. Namun sebelum kita memulai pemateriannya, insya Allah akan ada sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ketua PKBM MNC, yaitu Bu Nur Asia. Kepada Bu Nur Asia, Assalamualaikum, cek. Ya, Kak Diki. Oke, alhamdulillah sudah terhubung. Pada Bu Nur Asia, waktu dan layar kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para tutor dan siswa-siswi PKBM Manunggal Nusantara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam via online, yaitu hari ini kita akan mengadakan sosialisasi gladi bersih ANBK. Nah, pasti adik-adik bertanya, ANBK itu apa sih? Nah, pelaksanaannya itu kayak gimana? Nah, kemarin mungkin kita udah sempat coba ya, uji coba. Nah, ada sebagian adik-adik mungkin yang sudah mengikuti. Dan alhamdulillah hari ini kita akan adakan sosialisasi lagi sama Pak Sulaiman. Kebetulan Pak Sulaiman juga mengajar di PKBM-nya. Nah, di situ nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi apa itu asesmen, gimana proses pelaksanaannya, gimana tujuannya. Nah, sosialisasi ini diadakan agar adik-adik nanti tidak merasa kebingungan lagi pas saat gladi bersih. Nah, mungkin untuk gladi bersihnya juga mungkin nanti Kak Diki akan sampaikan ya waktu pelaksanaannya juga dan harinya ya Kak Diki. Seperti itu. Ya, mungkin cuman itu yang dapat Kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Nur Asia yang sudah menyampaikan sambutannya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memulai acara sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer di PKBM Manunggal Nusantara Cyber School pada tahun pelajaran 2021-2022. Pada Pak Sulaiman, sebelumnya saya mengecek kehadirannya dulu. Cek, Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Diki. Gimana kabarnya Pak Sulaiman? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, kita sudah terhubung juga dengan Pak Sulaiman. Langsung aja pada Pak Sulaiman, waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Pak Diki. Saya awali saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka melalui virtual aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan walaupun pertemuan yang mungkin nanti sangat singkat bisa memberikan manfaat buat kita semuanya terkait dengan kegiatan AKM, asesmen kompetensi minimal atau yang dikenal dengan ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer. Itu merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya,
ataupun Kementerian Dinas Pendidikan Pusat menyelenggarakan AKM ataupun ANBK ini berdasarkan data yang terkumpul dan merupakan PKBMNC ini merupakan salah satu yang terpilih untuk mengikuti AKM ataupun ANBK dengan tahapan yaitu online. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ANBK ataupun AKM itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pusat secara dua cara. Yang pertama online, yang kedua yaitu semi online. Dan untuk PKBMNC khususnya kita akan menyelenggarakan secara online. Lalu apakah perbedaan antara online dengan semi online? Nanti saya akan menggambarkan topologi ya sedikit. Mohon maaf sebelumnya, ini saya menggunakan handphone. Nanti untuk menggambarkan sejauh mana penjelasan terkait dengan ANBK ataupun AKM, saya akan coba dengan menggunakan laptop. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman di sini khususnya ya siswa kelas paket B maupun paket C yang nanti akan mengikuti AKM ataupun ANBK karena ini diselenggarakan secara online ya berdasarkan pilihan oleh PKBM kita, tentunya kita harus ikut serta berpartisipasi ya untuk kegiatan tersebut. Untuk mengukur sekolah kita, kalau UNBK dulu nasional berbasis komputer, ya mungkin teman-teman siswa semuanya sudah pernah melakukan mungkin ya ada yang secara semi online ataupun ujian nasional berbasis komputer dengan masuk ke lab komputer sekolah asal dulu ketika mungkin di jenjang sebelumnya pernah mengikuti ujian nasional yang berbasis komputer. Dan untuk kegiatan AKM, ANBK ini agak sedikit berbeda memang dengan UNBK. Kalau UNBK tujuannya adalah untuk mengukur siswa, artinya semua siswa diikutsertakan. Tapi kalau AKM ataupun ANBK memang semua siswa, kalau siswanya banyak ya itu akan dijadikan sampel. Tapi kalau siswa sedikit itu semuanya diikutsertakan, termasuk guru, kepala sekolah ya untuk mengukur mutu dari sebuah sekolah ataupun lembaga, baik itu lembaga sekolah formal maupun non formal. Nah itu sekilas tentang AKM ataupun ANBK ya, jadi sedikit berbeda dengan UNBK. Nanti saya coba gambarkan Pak Diki, saya mohon izin ini sengaja saya enggak tampilkan wajah saya, mohon maaf. Dan saya mohon izin saya menggunakan dua perangkat yaitu handphone dan yang kedua dengan menggunakan perangkat laptop. Tujuannya apa? Saya ingin memastikan juga untuk ketika saya nanti share screen laptop saya apakah benar-benar jelas di tampilan monitor ataupun layar di handphone ataupun perangkat yang digunakan saat ini oleh siswa kita ya. Jadi saya mohon izin saya coba share screen untuk laptop saya ya Pak Diki ya. Iya, siap Saliman. Terima kasih Pak Diki. Nah, mungkin nanti juga ini ada iklan-iklan sedikit nih, ya iklan-iklan sedikit karena saya di luar ya posisinya. Kebetulan saya lagi beres-beres di rumah, jadi saya mencoba ya menjelaskan sedikit tentang apa itu AKM ya dengan waktu yang tersedia pada saat ini gitu ya. Mungkin nanti ada motor lewat, mobil lewat, ada yang ya saya coba memaparkan sedikit saja, ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, untuk AKM, ANBK ini sudah jelas ya di layar teman-teman semuanya itu ada bacaan, itu ada tulisan, ada di kotak itu di paling atas server pusat. Server pusat itu disebut juga dengan penyelenggara, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Puspenjar yang sekarang itu ya. Kalau kemarin UNBK beberapa tahun yang lalu ya Puspendik, ya ada Puspendik, Puspenjar. Sekarang kita menggunakan Puspenjar. Nah ini server pusat. Nah, topologinya untuk tadi karena ada dua cara yang diselenggarakan oleh pusat, yaitu yang online, kemudian ada semi online. Saya sedikit gambaran dulu dengan sebuah topologi. Di sini mungkin sudah kelihatan ya gambarnya, sudah jelas. Di atas ada server pusat, kemudian yang bulat ini ada internet, kemudian ada kotak lagi server sekolah di bawahnya, kemudian ada di sebelah kanannya itu klien ataupun siswa.
Nah, di sini saya coba menarik sebuah garis ya, nanti mungkin teman-teman bisa perhatikan bahwa server pusat itu ya, server pusat yang ada di atas ini, yang ada kotak itu, saya akan tarik sebuah garis. Saya coba tarik sebuah garis dulu ya, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan server pusat yang terhubung dengan internet. Jadi saya coba gambarkan topologinya. Jadi nanti ketika kegiatan gladi bersih ataupun ANBK utama, ya itu kan memang sama persis. Kita menyelenggarakan 2 hari, baik itu ANBK gladi bersihnya maupun ANBK utama. Jadi kita nanti akan melakukan 2 kegiatan ya. Yang pertama gladi bersih, kemudian yang kedua adalah ANBK utama. Kemudian ini saya coba gambarkan sedikit aja ya, biar teman-teman siswa ini bisa paham dulu. Jadi nanti ketika ada trouble ya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ada jelas sedikit gitu ya. Nah, jadi server pusat itu terkoneksi dengan internet, itu yang pertama. Ya. Kemudian ini ada klien siswa, klien itu komputer ya, ataupun perangkat yang digunakan oleh siswa, baik itu secara online ya, yang dilaksanakan di rumah, di kantor ataupun di sekolah. Ya. Anggap aja ini saya klien siswa ini merupakan sebuah komputer atau laptop. Dia akan terkoneksi ya dengan server pusat secara langsung melalui jalur internet. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya siswa ataupun sekolah tadi sudah memilih online, ya, tidak suka, mau tidak mau, ya, siswa tersebut harus ya memiliki perangkat yang namanya laptop ataupun komputer yang terkoneksi dengan internet, ya. Mau tidak mau suka harus ya memiliki, boleh pinjem ya, boleh beli sekarang ya, atau bagaimanapun caranya harus memiliki laptop yang terkoneksi dengan internet. Itu yang pertama. Kemudian saya gambarkan sedikit juga yang topologinya tadi yang semi online ya. Semi online walaupun kita tidak perlu saya jelaskan, tapi saya sedikit gambaran aja buat teman-teman di sini biar paham dulu. Jadi kalau tadi server pusat secara online terkoneksi dengan internet, kemudian klien siswa ataupun komputer siswa terkoneksi dengan server pusat secara langsung, itu melalui jalur internet. Sekarang saya coba gambarkan lagi untuk yang semi online-nya. Ya. Yang untuk semi online, ini sebagai gambaran aja, kita coba jadi server pusat terkoneksi dengan server sekolah. Nah, kemudian server sekolah terkoneksi dengan klien, ya. Nah, seperti ini. Ya, ini jelas ya ada gambarnya. Jadi, kalau yang tadi online, server pusat terhubung langsung dengan komputer ataupun perangkat yang digunakan siswa. Kalau semi online, server sekolah yang terhubung dengan server pusat. Siswa terhubung dengan server sekolah. Ya. Lalu bagaimana seandainya terjadi suatu masalah, misalnya server sekolahnya katakanlah belum tersedia, maka kita akan memilih jalur dengan cara online, ya, cara online. Kalau server sekolah ada, berarti kita bisa menggunakan server sekolah sebagai server lokal. Artinya nanti semua siswa yang mengikuti harus datang ke sekolah. Semua siswa karena ini memilih semi online, server sekolah sebagai server lokalnya, maka siswa harus datang ke sekolah. Kenapa? Karena harus terkoneksi dengan server sekolah secara lokal. Nah itu, oke kita hilangkan saja. Sekarang yang semi online tadi kita fokus ke yang tadi dulu, yang online, ya full online. Ya, jadi siswa memang harus memiliki perangkat yang memang benar-benar terkoneksi dengan internet. Jadi nanti siswa yang di rumah khususnya yang di rumah itu harus menyiapkan kuota ya, kuota pulsa untuk kegiatan AKM ataupun AMBK dalam 4 kegiatan. Gladi bersih 2 hari, kemudian ANBK utama itu 2 hari, jadi 4 hari. Kalau yang dilakukan di rumah. Berbeda halnya mungkin yang datang ke sekolah ataupun ke sekolah PKBM. Ya, kebetulan di penyelenggaranya ataupun tempatnya yang berada di SMP Dharma Kala sudah ada di lab, masuk ke lab. Labnya sudah disediakan, kemudian komputernya sudah siap. Jadi semuanya koneksi internetnya, perangkatnya sudah disiapkan di sana. Jadi siswa tinggal masuk saja, tinggal login. Jadi nanti mungkin ada beberapa istilah yang perlu siswa pahami ya. Yang pertama, tadi ya ada server pusat. Itu harus paham dulu server pusat apa sih? Server pusat itu merupakan
sebuah perangkat komputer ya, mungkin posisinya itu mungkin letaknya ya, kalau letaknya di kantor Kemendikbud ya atau Puspenjar gitu, ada di sana gitu, kita nggak tahu posisinya di mana ya, seperti server pusat. Kemudian dia terkoneksi dengan internet, kemudian kita terkoneksi melalui internet sehingga kita dapat terhubung ke server pusat. Nah seperti itu. Jadi jalur seperti itu. Kalau misalnya di sekolah sudah disediakan perangkat yang terkoneksi dengan internet, kemudian kita bisa mengakses soal-soal, mengakses data kita menggunakan username dan password. Ya, username itu biasanya diberikan oleh, karena ini penyelenggaranya pusat. Kalau penyelenggaranya kita PKBM, ya kita secara langsung sekarang pun bisa kita berikan username dan password. Dan kapanpun kita bisa melaksanakan AKM. Cuman ini karena penyelenggaranya adalah penyelenggaranya Kemendikbud ataupun pusat sana yang menyelenggarakan, kita berdasarkan alur main. Jadi tanggalnya sudah diberikan, kegiatannya sudah diberikan seperti apa, ya seperti itu. Jadi username dan passwordnya pun sampai saat ini kita belum memiliki. Mungkin kalau misalnya nanti sudah ada, akan langsung disosialisasikan ke teman-teman, baik yang itu online di rumah maupun yang online datang ke sekolah. Seperti itu, nanti ada username dan password. Jadi username dan password itu benar-benar diperhatikan. Ya, username ya itu bisa dimasukkan di input ketika nanti siswa sudah login ya. Jadi username dan password. Kemudian setelah memasukkan username dan password melalui sebuah aplikasi, namanya aplikasinya apa? Exam Browser. Jadi kalau kita terkoneksi dengan internet itu kan kita biasanya menggunakan browser, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Dan saat ini untuk penyelenggara ya pusat itu memberikan sebuah aplikasi kepada kita yang harus kita download, yaitu Exam Browser. Sama ya, dia berbasis desktop, cuman ngelinknya sama, ngelinknya itu ke sebuah alamat URL. URL itu misalnya apa? Ya itu Kemendikbud tadi. Jadi ketika aplikasi itu dijalankan, kemudian dia langsung terbuka sebuah aplikasi yang tertuju. Contohnya tadi Puspenjar misalnya. Nanti saya coba memperagakan sedikit ya. Ketika nanti siswa sudah terpecah nih, mungkin nanti akan dibuatkan ada iklan lewat ya, motor lewat. Maklum saya di depan cari sinyal juga ini. Jadi nanti kita coba membagi siswa itu, kita data ya, ada siswa yang online di rumah atau di kantor, anggap aja dia berarti online itu di luar sana ya, tidak gabung ke PKBM. Tapi tetap nanti akan terhubung ke server pusat. Jadi online siswa nanti ada dua. Satu online di tempat lain dalam artian itu di rumah atau di kantor secara langsung, ya boleh. Nanti saya akan buat grup yang online di rumah atau di kantor, kemudian yang online di lembaga. Jadi ada dua. Ya, online di tempat lain atau di online di lembaga. Online tempat lain itu bisa di rumah, ya bisa di tempat kantor atau di mana saja. Ya, selama dia masih bisa diakses atau di kampung ya. Boleh saja, silakan saja dengan cara online di tempat lain ya seperti itu nanti, tapi ada grup yang berbeda karena nanti pelaksananya saya takutnya teman-teman yang di luaran sana yang tempat lain itu akan mengalami kesulitan ya ketika mendownload sebuah exam browsernya. Jadi exam browser itu aplikasi untuk mengakses ANBK atau AKM yang diselenggarakan oleh pusat. Nanti saya kasih linknya. Ya, saya coba kasih linknya, bagaimana downloadnya, bagaimana menginstalnya, ya, bagaimana memasangnya, bagaimana menyetingnya, itu ada tutorialnya. Nanti saya coba kasih tahu. Tapi seandainya nanti mengalami kesulitan, ini yang khusus yang di tempat lain ya, online tempat lain. Kalau yang di PKBM, insya Allah langsung kita tangani nih. Ya, siswa langsung masuk ke lab, bareng langsung username password, tinggal nunggu tokennya dimasukin, udah langsung ngerjakan soal selama kurang lebih 130 menit atau kurang lebih 2 jam 10 menit ya. Karena soal-soalnya itu literasi. Ada soal literasi, numerasi, dan soal-soal survei. Ya, karakter dan sebagainya. Nah, itu kalau berdasarkan soal-soal yang sudah disimulasi kemarin, siswa nggak perlu belajar sebetulnya. Itu hanya pengetahuan umum, yang jelas siswa harus belajar membaca. Jadi harus banyak-banyak membaca, literasi ya maksudnya. Itu baca kemudian dipecahkan berdasarkan jawaban-jawaban yang ada di soal-soal yang ada di bawahnya, pilihannya seperti apa, kalian bisa memilih. Ya, nggak perlu belajar di rumah, ya. Nggak perlu belajar di rumah, untuk kesiapan ANBK saya harus belajar nih matematika, belajar IPS, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nggak perlu belajar. Yang jelas nanti siswa hanya menyiapkan dirinya selalu sehat, ya. Kemudian datang ke sekolah, kemudian siap mengikuti kegiatan partisipasinya untuknya, partisipasi kegiatan ANBK ataupun AKM, seperti itu.
Nah, jadi jelas ya, kita penyelenggaraan untuk online sudah jelas, sudah terdata di pusat bahwa kita menyelenggarakan itu secara online, bukan semi online. Oke, sekarang kita fokus ke online saja. Nanti ada link bagaimana nanti siswa yang online di tempat lain, yaitu bisa mendownload. Saya kasih linknya melalui WA Group nanti, kemudian dibaca tutorialnya. Setelah tutorial dibaca, di-download, kemudian dilihat di perangkatnya, di setting segala macam, itu ada petunjuknya semua lengkap. Ya, kalau mengalami kesulitan nanti tolong siswa yang di grup online, khususnya online di tempat lain, ya tadi ada di rumah, ada di kampung, ada di mana saja, ya nanti akan saya arahkan dengan menginstall sebuah aplikasi kalau misalnya nanti ada keberatan. Ya, Pak, saya nggak bisa nginstall nih, nggak bisa settingnya, gagal terus. Ya, karena memang kalau sendiri di rumah biasanya mengalami kesulitannya bisa jadi nih di handphonenya atau di laptop ya, laptop atau komputernya itu kurang support spesifikasinya. Nanti kalian bisa baca atau di Google atau dilihat di Google spesifikasi laptop komputer untuk ANBK atau AKM, itu nanti keluar langsung spesifikasinya. Setelah spesifikasinya kalian benar-benar sudah memenuhi syarat, kalian mendownload exam browsernya berdasarkan spesifikasi komputer. Kalau misalnya 32 bit, ya ada 64 bit Windows-nya ataupun Windows 7, Windows 10, ada 64 bit, ada 32 bit. Kalian bisa download exam browsernya, kemudian dijalankan. Tapi sebelum dijalankan, nah ini penting sekali, nanti ada pilihan tuh, ya, untuk menonaktifkan antivirus. Ya, memang kita juga heran kenapa aplikasi yang dibuat oleh pemerintah terdeteksi oleh Windows itu virus. Jadi kita disable dulu tuh antivirusnya, di-disable, ya, antivirusnya di-disable, kemudian baru kita jalankan exam browsernya. Nanti di dalam exam browser itu ada yang langsung mengeling secara online. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika dijalankan exam browsernya ada settingan untuk semi online-nya? Memang ada dua pilihan nanti ketika exam browser dijalankan. Kalau kita secara langsung online, ada yang langsung online, ada yang semi online. Nanti terputus koneksi internetnya. Ada keterangan tidak terhubung dengan server pusat. Oh, berarti yang dijalankan run-nya tadi, ya, aplikasinya ngelingnya itu ke semi online, harus ke server lokal. Nah, ada pilihannya. Tapi biasanya sekali lagi ketika di-download exam browser, diklik run, ya, secara otomatis dia akan mengarahkan ke online, ya, secara otomatis mengarahkan ke online, maka dihadapkan sebuah halaman depan, ya, halaman depan itu dalam artian halaman depan itu halaman utama, halaman depan lah. Yang perlu dimasukkan apa? Username dan password. Username dan password itu halaman depan. Kemudian setelah masuk username dan password, jangan lupa diperhatikan, ya, username-nya apa, password-nya ada tanda bintang, huruf besar semua, misalnya seperti itu harus perhatikan. Caploknya, misalnya ceploknya atau apalah, tombol-tombol yang keyboardnya klik-klik. Itu nanti ada kelihatan. Ya, kalau misalnya password salah ataupun passwordnya mungkin salah, huruf kecil, huruf besar, kelihatan di tanda berlambang mata. Ya, tinggal diklik aja ketika kita memasukkannya username dan password. Di email juga ada ya, ketika ini passwordnya apa sih, kita pengen lihat nih. Oh, tak ketahuan tuh ketika diklik gambar mata, lambang mata. Nah, di aplikasi halaman depan exam browser pun sama yang dibuat oleh Kemendikbud sana. Juga sama, ketika dijalankan, masukkan yang pertama adalah username dan password. Setelah masuk username dan password, klik login. Nah, di dalam kalian ketika memasukkan username dan password, klik login itu masuk ke dalam sebuah halaman utama. Ya, halaman utama itu berisi data kalian. Kalian harus mengisi daftar yang pertama nama kalian, nama lengkap. Karena memang di kartu ataupun di username itu belum ada nama kalian. Karena ini sampel. Sampel itu semua siswa diikut sertakan, tapi Pak, kalau yang siswanya banyak. Halo. Halo. Ya. Ini laptopnya Halo, dibutuhin ya. kapan ya? Sekarang juga atau minggu depan atau kapan? Nanti dibuat grup dulu, kan harus didata dulu. Harus didata siapa yang online di tempat lain, siapa yang online di PKBM. Nah, ya, nanti nunggu instruksi. Jadi nanti akan dibuat 2 WA grup. Yang pertama grup online di tempat lain, yang kedua WA grup biar nanti enggak tumpang tindih informasinya gitu loh. Ya, enggak bingung. Kalau misalnya kita fokus ke online di tempat lain, nanti udah kita fokusnya bicaranya pasti yang di tempat lain. Gitu, takutnya tumpang tindih yang online di PKBM juga bingung, yang online di tempat lain juga bingung. Ini Pak harus masukin gini, harus begini bagaimana gitu. Beda dengan yang online datang ke PKBM, harus langsung ke lab ataupun langsung username dan passwordnya langsung dimasukin. Nah, setelah tadi username password masuk, klik login, itu disuruh mengisi data. Nama, ya, nama itu nama kalian disesuaikan.
Kenapa? Karena di kartu, di username itu tidak ada nama kalian. Kalau yang udah simulasi kemarin seperti itu ya, nggak ada nama kalian. Kenapa? Ya karena ini sampel. Jadi kalau misalnya siswanya ada 200, dikasih untuk sampelnya cuma 45, 5 cadangan. Boleh dipakai sama siswa yang mana aja kita pilih. Makanya kartunya itu bebas digunakan oleh siapa saja. Seperti itu username dan passwordnya. Ya, ketika kalian sudah login tadi sekali lagi untuk username dan password nanti akan diberikan dari pusat. Ketika kalian sudah login menggunakan username dan password, nanti akan ke menu utama ya, mengisi tanggal lahir, kemudian nama lengkap kalian, ya, gitu nanti ketahuan di situ. Ya, tapi kalau di PKBM kan sampelnya semua. Ya, jadi berdasarkan yang ada aja. Kalau misalnya yang di PKBM ada kelas paket B 12 atau 15 ya dikasih semua diikut sertakan gitu. Karena kalau untuk paket B selevel SMP itu 45 jumlah siswa yang diikut sertakan. Kalau untuk SMA juga sama 45, beda dengan SD. Ya, SD itu di bawah 45, dia 30 atau 35 karena waktunya pun dia terbatas. Ya. Gitu. Nah, kita kembali tadi ke paket B dan paket C. Ya, itu sama. Untuk online, setelah masukkan username dan password, kemudian kalian disuruh mengisi nama kalian, nama lengkapnya diisi. Kemudian tanggal lahir kalian diisi. Kemudian kalian disuruh memasukkan token. Token nanti dari proktor. Nah, kalau di PKBM kan sudah ada proktornya tuh. Nanti proktor yang tahu PKBM, maksudnya proktor untuk PKBM MNC itu apa. Ya, dia setiap 15 menit, kalau menurut keterangan ya, setiap 15 menit token akan berganti berdasarkan by system. Jadi sistem yang mengganti, bukan proktornya. Nah, ketika nanti token itu berganti, maka kalian harus menanyakan, Pak, tokennya salah. Ya, tokennya sudah tidak berlaku. Silakan minta ke proktor. Nanti akan di-refresh. Oh iya benar ada token baru. Itu akan diberikan. Gitu ya. Jadi nanti tokennya akan diberikan. Kemudian setelah token diberikan, baru masuk mulai tes. Ya, kalau yang sudah tuh mulai tesnya, soalnya itu ada 3 step. Ya, 3 step itu yang pertama level 1 itu literasi, level kedua numerasi, kemudian level 3-nya survei, biasanya gitu. Cuman beberapa soal. Tapi pelaksanaannya kalau secara real ya, kalau misalnya kalian benar-benar ini baca soalnya itu sekitar 2 jam 10 menit lah. Ya, 2 jam. Tapi kalau misalnya kalian bisa mengerjakan 1 jam nggak apa-apa. Ya, misalnya kalian udah dikerjakan semua nih, udah selama tombol logout-nya sudah keluar, tombol finish-nya, ya tombol klik selesainya sudah tampil di soal terakhir, itu biasanya tombol selesai di terakhir itu udah keluar. Ketika kalian sudah mengerjakan 1 jam ataupun 30 menit. Tapi kalau misalnya 5 menit sudah ngerjain semua, tombol selesainya nggak mungkin keluar. Karena di settingnya mungkin bisa jadi lebih dari 30 menit atau 1 jam bisa jadi ya. Tujuannya apa? Biar kalian tuh nggak cepat itu mengerjakan soal-soal literasi yang harus dibaca, ya, kemudian harus dipikirkan bagaimana cara pemecahan sebuah tematik misalnya, ya, yang kalian harus pecahkan. Nah, kemudian nanti ada soal pilihan ganda, ada soal mungkin ada soal menjodohkan juga ya, ada soal menjodohkan, ada soal benar salah, ada soal pilihan, boleh memilih beberapa opsi gitu kan. Terus ada soal esai juga, campuran soalnya seperti itu. Nanti tergantung nanti ya. Kalau soal-soal simulasi itu seperti itu kemarin. Jadi kalian misalnya kalau soalnya esai ya dijawab berdasarkan tema yang ada di atasnya. Tapi kemarin ada beberapa soal yang soal esai ya. Soal esai itu ataupun soal pilihan ganda ataupun soal pilihan betul salah ataupun soal menjodohkan dan sebagainya. Ada yang nggak ada soalnya. Jadi kan bingung kalau misalnya ada soal tapi ada jawaban kan masih pas lah, kita bisa memilih jawabannya. Ini cuma ada jawabannya doang, optionnya A 5, B 6, C 7. Soalnya nggak ada. Nah, itu ada soal seperti itu, harus difoto, dilaporkan ke pusat. Kenapa? Karena yang namanya simulasi kemarin ataupun gladi bersih itu sebagai apa ya? Untuk menguji sistem, ya, menguji sistem pusat. Apakah benar-benar soalnya sudah benar-benar bagus? Apakah perangkatnya sudah benar-benar bagus? Ya, jadi diuji sistem pusat. Ya, bukan hanya sistem pusat yang diuji. Ya, di sekolah juga mungkin proktornya diuji juga kesabaran melayani siswa, bagaimana nanti siswa ada yang trouble di komputernya, ada trouble di username-nya, kok nggak bisa login. Ternyata username-nya pakai yang ini, yang segala macam. Itu pasti ada. Itulah kesabaran proktor diuji seperti itu. Ya. Jadi jelas tadi untuk online, ya nanti kita coba bagi, ada yang diselenggarakan di rumah atau di tempat lain lah. Kemudian ada yang diselenggarakan di PKBM atau di tempat lab. Itu ada 2. Nanti kita buatkan grup. Yang diselenggarakan online di tempat lain, nanti saya mungkin lebih fokus ke situ, ya. Saya lihat dulu perangkatnya, kemudian nanti diinstal sebuah aplikasi pendukung ya.
Jadi nanti ketika ada kendala saya bisa langsung memberikan apa ya istilahnya meremote lah. Jadi bagaimana komputer kalian, laptop kalian yang di luaran sana yang sudah terkoneksi internet saya remote. Saya coba setting exambroknya. Jadi kalian nggak usah bingung. Nanti kok komputer saya jalan sendiri, bergerak sendiri. Nanti komputer kalian saya kontrol dari jauh, dari jarak jauh, saya setting exambroknya. Kalau yang nanti yang mau mencoba silakan ya, mencoba exambrosanya di-download. Ya, cara download gimana? Di sini aja gampang nih. Saya coba share dulu ya sebentar. Ya, oke ya. Saya coba share screen lagi ini di Google. Ya, ini kelihatan Google ya. Saya hanya menggunakan handphone biar tahu nih. Saya menggunakan handphone. Yang ini yang saya share screen menggunakan laptop. Saya pengen tahu teman-teman yang di sana yang menggunakan handphone kira-kira tampilan seperti apa, jelas atau tidak. Nah di Google ketika dibuka ini ketik aja. Ini nama teman saya ya, mungkin Bu Yanti juga paham nih. Namanya Dona Nur Yahya. Ya Nur Yahya. Di Google ketik seperti ini. Ya, Dona Nur Yahya. Ketik di Google. Ini untuk mendownload aplikasinya sudah ada di sana, tinggal dipilih 32 bit atau 64 bit ya exambroknya. Karena kalau untuk aplikasi ini kan yang download betul Proctor ya. Proctor. Karena kalian di luaran sana, Proctor kan nggak mungkin bisa mendownload langsung karena ada telepon lagi. Bentar ya. Suara saya masih kedengeran ya? Halo? Masih Pak, aman Pak. Ya, oke. Ini ada yang nelpon saya, nggak apa-apa, saya cuekin aja. Saya nggak ini dulu. Oke, di Google itu diklik Dona Nur Yahya seperti ini ya. Kemudian di enter, dia ada paling atas. Nah ini donanuriahya.com nih, Pak Bu Yanti juga tahu lah, paham nanti siapa dia, orang pernah datang ke PKBM. Ya saya coba. Tampilannya masih belum ini ya, belum sama. Nah, ini ada di atas Dona Nur Yahya ya. Di atas, paling atas dia adanya, tinggal diklik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada tampil 1, 2, 3. Nah, itu di paling atas ada tuh, cara mudah menjalankan exam browser AKM ANBK sistem operasi Windows. Baik itu sistem operasi Windows 7, Windows 10, ataupun 32 bit, 64 bit, itu ada tutorialnya, dibaca, gampang kok ini. Tinggal dibaca. Kemudian ada link untuk mendownloadnya. Nanti teman-teman boleh mencoba nih yang di rumah ya, baik itu yang online di mana saja, coba download. Kalau mengalami kesulitan nanti saya coba remote dengan menggunakan aplikasi namanya TeamViewer. Bentar ya, saya coba back dulu. Di sini kalian download namanya TeamViewer atau Ultra paling gampang. Ultra Viewer juga boleh, TeamViewer juga boleh. Saya udah install duanya. Namanya Ultra Viewer. Viewer nih, ada bacaan seperti ini ya. Ada paling atas download untuk meremote. Ya, untuk meremote komputer dari jarak jauh yang terkoneksi dengan internet, saya akan remote, saya downloadin, nanti saya settingin. Jadi teman-teman yang di luar sana tinggal masukin username dan password ketika dijalankan nanti pas hari H-nya. Misalnya pas pada saat gladi bersih, mungkin nanti saya bantu, saya jalankan seperti itu. Kalau misal teman-teman udah saya setting mau pakai langsung pun boleh. Gitu ya. Saya kira itu kalau mendownloadnya tinggal diklik aja download. Ini pilihannya banyak. Yang penting dia Ultra Viewer, boleh TeamViewer. TeamViewer juga sama fungsinya. TeamViewer. Nah ini TeamViewer. Nah ada Ultra Viewer, ada TeamViewer, boleh. Ya sama aplikasi untuk meremote perangkat dari jarak jauh. Nanti saya bantu. Kalau yang mungkin tidak berhasil tadi berdasarkan petunjuk yang sudah saya arahkan, baca webnya Dona Nur Yahya itu ada ya. Nah, saya kira itu nanti untuk yang online di rumah atau di tempat lain ataupun yang nanti di
PKBM ataupun di lab komputer, ya, tolong dibuatkan grup dulu. Nanti setelah buat grup, nanti saya akan berikan tutorialnya dengan bentuk video. Saya share di grup. Nah, nanti teman-teman bisa langsung pelajari, gitu. Karena kalau untuk praktek langsung di sini, ya, saya nggak bisa. Kenapa? Karena ketika run di klik itu, dia akan menutup semua desktop. Jadi sekedar informasi aja ya. Jadi Exambro ketika dijalankan, aplikasi yang dari pemerintah itu ya, ketika dijalankan Exambro itu, ya dia akan menutup semua aplikasi. Jadi yang tampilannya itu semua diblok. Tampilan WA yang tadinya dibuka sama kalian, Zoom segala macam itu ketutup semua, keblok. Yang ditampilkan apa? Yaitu Exambro browser saja yang harus memasukkan username dan password. Jadi keblok semuanya. Lalu bagaimana kalau misalnya kalian sedang mengerjakan soal nih, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tiba-tiba kalian dapat WA, suruh membuka WA dengan menggunakan laptop, maka secara langsung itu akan log out. Jadi gunakanlah komputer atau laptop yang khusus ini online yang di tempat lain ya. Itu jangan gunakan untuk hal-hal yang lain seperti membuka WA ketika sedang membuka soal. Karena dianggap melanggar. Ya, seperti itu. Beda dengan yang ada di lab nanti. Kalau di lab kan diawasin sama proktor, diawasin sama nanti mungkin ada tutor yang datang ke situ. Ya, jadi yang dibuka cuman soal-soal aja yang berhubungan dengan AKM. Ya, saya kira itu mohon partisipasinya dari semua siswa ya, ikut partisipasi dimanapun kalian berada ya, baik yang online di tempat yang berbeda ataupun di lab komputer nanti. Saya mohon partisipasinya untuk acara Gladi Bersih ini gitu ya. Saya kira itu Pak Diki, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan AKM ataupun ANBK bisa di grup masing-masing nanti nih yang ada online di tempat lain ataupun online di PKBM. Nah, seperti itu ya Pak Diki, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak pada Pak Sulaiman yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini dengan cukup jelas ya. Insya Allah masih ada waktu sekitar 7 menit sampai pukul 2. Nanti barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bisa raise hand ataupun bisa langsung open mic. Ya, ini saya juga record juga ya. Jadi nanti barangkali teman-teman masih belum jelas, bisa disaksikan ulang di YouTube-nya PKBM ya, nanti akan saya upload di YouTube PKBM. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin masih belum jelas bisa diputar ulang tayangan ini. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup, insya Allah nanti kita akhiri aja. Tadi yang sempat tanya Mas Agung, 11 CIPS, ada yang ingin tanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jelas, Pak. Udah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Oke, yang lain? Oke, insya Allah harapannya semoga semuanya sudah jelas ya. Nanti setelah ini, bagi teman-teman yang mungkin belum sempat bergabung di tayangan Zoom kali ini, nanti bisa diberitahu bahwa insya Allah nanti rekamannya akan kita upload di YouTube. Nah, jadi silakan bisa untuk dicek YouTube-nya, karena pelaksanaan AKM ini juga cukup penting ya, dan ini baru. Jadi karena ini baru juga pasti kita harus tahu langkah-langkahnya ya. Nah, tadi kita udah disampaikan ya sama Pak Leman langkah-langkahnya seperti apa dan lain-lain, kan nanti ada terbagi menjadi beberapa pelaksanaan yang itu bisa kita pilih ya, berbeda-beda, yang nanti mungkin bisa secara pribadi ataupun mau yang datang ke sekolah, nanti kan itu perlu diketahui juga, nanti kan caranya berbeda. Nah, makanya perlu diperhatikan agar nanti dalam pelaksanaan AKM nanti teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan, maka dari itu saya akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sulaiman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan materi pada siang hari ini, dan juga kepada teman-teman semua siswa-siswi PKBM MNC yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung live ya.